sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kafarat untuk segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan baginda. Para jemaah sekalian, qadarullah wa masyafa'ala. Suara saya kembali lagi seperti kajian sebelumnya, ya. Tapi lebih baiklah daripada sebelumnya. Qadarullah memang kegiatannya agak padat, jadi banyak mengeluarkan suara, tapi alhamdulillah masih bisa untuk memberikan saling ilmu untuk mengajarkan semuanya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita lebih berbicara berkaitan dengan masalah perbedaan antara munkar dan fahisyah, ya, munkar dan fahisyah. Nah, kalau kita baca Al-Quran, terutama dalam juz-juz akhir, kita sering membaca satu ayat yang dibaca berulang kali, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab wahyu yang Allah turunkan kepada kalian dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu membentengi kita dari perbuatan fahsyah dan perbuatan munkar. Dua maksiat, dua dosa yang maknanya berbeda. Jadi kalau kenapa kemudian saya di beberapa tempat kajian itu Pak Bu, mohon maaf kok ngerepoti, saya sering minta kepada panitia, ada nggak papan tulis? Biar kemudian kita lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Kadang-kadang kita selalu paham salah karena kita ngaji ciping, ya, ngaji kuping, masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kanan meneh. Mantul. Ala kulli halin, semoga ini bisa menjadikan tambahan pemahaman yang akan saya sampaikan ke depan. Bapak Ibu semuanya, melihat hadis Nabi SAW, hadis yang sempat menjadikan perbincangan umat itu, berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Saya hanya menyebutkan potongan hadisnya saja. An Abi Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna hadhil ummah. Dalam riwayatnya disebutkan ummati. Dalam riwayatnya disebut ummati. La yakunanna hadhil ummah, wa fi riwayah ummati al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. 1, 2, 3, 4. Dari Abu Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yakunanna, akan datang di mana umatku
umatku, hadir umat atau umat ini yastahillu, yastahilluna, yastahilluna, yang akan menghalalkan, ya, menghalalkan. Yang pertama adalah al-hirra, bimana zina, wal harira, sutra, wal khamra, khamr. Yang keempat wal ma'azif, alat musik. Hadis ini panjang. Hadis ini panjang. Cuma saya ambil potongan yang di atas. La yakunanna hadil ummah wa fi riwayah ummati, akan datang umatku ke depan, atau hadil umat ini yastahilluna, mereka menghalalkan. Yang pertama mereka menghalalkan al-hirra, zina. Yang kedua mereka menghalalkan al-harira, sutra. Yang ketiga mereka menghalalkan al-khamra. Yang keempat wal ma'azif, alat-alat musik. Ini yang lagi pembahasannya lagi ramai. Bapak Ibu semuanya, secara nas kita sedikit melihat secara zahir ayat. Beberapa waktu lalu ada beberapa sedikit perbincangan permasalahan berkaitan dengan masalah menghalalkan, membolehkan musik. Jawaban saya satu, ada dua. Yang pertama adalah kalau ada kalimat akan menghalalkan, umatku ini akan menghalalkan, kira-kira secara zahir ayat, secara akal, kalau ada kalimat akan menghalalkan, berarti hukum asalnya apa, Pak? Haram. Oke. Satu, jawaban saya. Hukum asalnya adalah haram. Jawaban saya yang kedua, kalaulah mereka membolehkan musik, mengapa mereka tidak membolehkan khamar? Mengapa mereka tidak membolehkan sutra? Mengapa mereka tidak membolehkan? Ini hadis sepaket, Pak. Hadisnya satu paket. Harusnya kalau mereka membolehkan alat musik, harusnya karena hadis ini sepaket, mereka juga membolehkan, menghalalkan khamar, menghalalkan zina. Harusnya mereka juga menghalalkan selain dari musik. Tapi nyatanya yang mereka halalkan hanya musik. Lah ini kenapa nggak dibawa? Kalau mau tambahkan, saya tambahkan lagi. Oke Ustaz, bukankah ada ulama yang bernama Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama besar, masya Allah beliau ini saat masa kecilnya di antara ulama yang punya hafalan yang sangat kuat. Sejak kecil sudah terbiasa dengan ilmu. Bukankah beliau rahimahullah menghalalkan musik karena beliau mengatakan bahwa hadis ini maktu.
Apa itu maktu? Jadi hadis itu secara nasab dibagi tiga, Pak. Secara nasab hadis dibagi tiga. Yang pertama marfu. Marfu ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada namanya mauquf. Kita sering mendengar haditsun mauqufun. Haditsun mauquf adalah perkataan sahabat. Yang terakhir baru maktub. Ya, maktub perkataan tabi'in. Jadi menurut Ibnu Hazm ini adalah perkataan tabi'in, bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masuk dalam kitab Sahih Bukhari. Kalaulah memang kemudian beliau Rasulullah menghalalkan, pertanyaannya adalah bentuknya kayak gimana musiknya? Apakah dengan joget-joget saya sekarang ini? Apakah dengan pakaian yang mengundang syahwat? Pertanyaannya, kalau sekiranya Allah hidupkan beliau di zaman ini, demi Allah beliau akan mengingkarinya. Nah ini saya tidak akan perpanjang masalah ini, cuma ingin saya turunkan di sini, Pak. Sini. Zina. Ini yang akan masuk dalam pembahasan kita, perbedaan antara munkar dan fahisyah. Bapak Ibu semuanya, jadi ada dua jenis dosa, ada dua jenis maksiat. Kalau enggak itu perbuatan yang munkar atau perbuatan yang fahisyah. Sebagian lagi menambahkan dengan bagyun. Jadi ada munkar, ada fahisyah, ada bagyun. Maknanya berbeda satu sama lain. Kalau munkar dari kata ankara yukiru ingkaron, mengingkari syariat, mengingkari dengan akal. Biasanya kaitannya dengan munkar itu adalah organ tubuh perut ke atas. Ini namanya munkar. Tapi kalau fahisyah ini lebih kepada perbuatan yang buruk dan perbuatan yang jijik. Perbuatan yang jijik, ya. Ini yang kemudian ingin saya lebih tajamkan di perbuatan di masalah fahisyah ini. Soalnya lagi ramai juga ini, Pak, ya, di awal-awal Oktober yang lalu. Di salah satu panti asuhan di Tangerang, Banten, ya, yang telah melakukan pengasuhnya melakukan apa? Pedofilia atau perbuatan lagi bete. Salah satu korbannya pernah mengatakan begini, kalau dinunut dari tahun 2004 sampai 2024, maka sudah ada lebih 400 anak yang bergantian masuk. Berarti ini dihitung totalnya sudah ada 400 anak yang menjadi korban pedofilia. Naudzubillah. Dan itu masing-masing anak tidak
diperlakukan sekali dua kali enggak, lebih dari 3 kali satu anak. Maka sampai-sampai kemudian Ustadz Fatih Karim mengatakan ya, menjaga anak laki-laki di zaman ini sama susahnya dengan menjaga anak perempuan. Jadi bapak-bapak yang punya anak kecil laki-laki, jangan merasa bangga dulu, karena bisa jadi mereka mendapatkan hal yang lebih mengerikan daripada anak perempuan. Ini baru lagi gak lama nih, gak kasus lagi muncul adik kakak perempuan. Ya Allah, ya Rabbi, saya geleng-geleng kepala Pak, diculik Pak, kemudian mohon maaf, disetubuhi, ya, diperkosa berkali-kali, bergantian, kemudian setelah itu dijual. Astagfirullahaladzim, adik kakak. Maka kemudian yang ingin saya angkat di sini adalah hal hero ini. Bagaimana kemudian ini jadi momok yang terjadi di zaman ini, Bapak Ibu semuanya. Maka untuk melihat bagaimana perbedaan antara mungkar dan fahisyah, ya, mungkar dan fahisyah. Jadi kalau mungkar itu lebih kepada hal-hal yang mengingkari syariat, ya, hal-hal yang banyak mengingkari perbuatan syariat dan lebih kepada ke akal, ini dari perut ini ke atas. Sementara fahisyah dia lebih pada perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang lebih berkaitan dengan masalah syahwat, bukan sebut perut ke bawah. Kalau yang ke atas namanya syubhat, yang ke bawah namanya syahwat. Kalau yang ke atas namanya perbuatan mungkar, yang ke bawah namanya perbuatan fahisyah. Harus dibedakan. Terkadang orang terkena pengaruh fahisyah, tapi dia tidak terkena pengaruh mungkar. Ada orang yang dia suka main perempuan, tapi dia nggak suka judi. Ada orang yang dia suka misalkan main judi, tapi dia nggak suka main perempuan. Jadi untuk membedakan masalah ini, tambahan lagi ada perbuatan namanya baghiyun, ya, baghiyun. Kalau bahasa Arab sini baghiyun. Baghiyun ini maknanya dua. Yang pertama zulmun, zalim. Zulmun berarti ini nanti kaitannya dengan dosa kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua maknanya sama seperti fahisyah, zina. Pada dalam hadis disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanul baghi wa thamanul kalbi wa thamanul kahin. Nabi melarang, mengharamkan upah lacur, maaf. Yang kedua upah dari penjualan anjing. Yang ketiga upah dari dukun. Dalam riwayat lain upah dari hasil hasil hijamah, bekam. Jadi kalau misalkan ada orang dia sebagai profesi sebagai pembekam, dia menentukan harga, oh bekam sekali harga sekian, ini nggak boleh menentukan harga dalam
Asalnya tidak boleh. Hadisnya jelas. Berbeda kalau kita membekam, kemudian dikasih sama orang nih tanpa menyebutkan harga, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita kasih tarif sekali bekam sekian, hadisnya ini ada yang melarangnya. Nah, kembali kepada permasalahan ini, Bapak Ibu semuanya, saya kepada bab ini, Pak. Fahisyah. Yang pertama kita lihat dalam surat Al-Isra. Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rangkaian beberapa dosa. Di antara dosanya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, innahu kana fahisyah. Karena zina itu perbuatan yang fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ada lagi dalam ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyah wa maktan wa sa'a sabila. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Misal nikah fulan dengan fulana, cerai, nikah lagi, cerai lagi, atau nikah lagi pertama, nikah lagi kedua, ketiga, keempat misalkan. Misalkan Pak, Bu, tabiat seorang rijal, tabiat seorang laki-laki saat ini tabiat Bu ya. Kalau kita merujuk kepada hadis ya, perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1 banding berapa? 50. Satu laki-laki yang hidup sekarang Bu, itu perbandingannya 50 wanita lebih banyak semuanya. Kadang-kala tuh yang herannya ya, mohon maaf ya, yang herannya itu orang lebih ridho laki-laki yang selingkuh ketimbang laki-laki yang menikah lebih dari 1. Di pembahasan yang saya mau lanjutkan lah, bahaya. Ya, janganlah kalian menikahi wanita yang pernah dinikahkan bapak-bapak kalian. Innahu kana fahisyah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang fahisyah, wa maktan. Karena taman sini, wa maktan, perbuatan yang dimurkai Allah, wa sa'a sabila. Zina itu Pak, fahisyah seperti kata fahisyah. Sambil bingung saya nyari tempat manusia penuh. Niki sampai jamitan Pak, Bu? Hah? Sampai jam 11? Ya enggak. Kokek porok kata. Saya juga nggak mau Pak. Suara saya udah hilang ini. Besok juga masih khotib, nyiapinnya juga belum. Ya. Setiap amal soleh itu bertingkat-tingkat, begitu juga setiap dosa itu bertingkat-tingkat. Syirik bertingkat-tingkat, ada syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Kemudian riba bertingkat, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, ada riba qard. Jadi nggak sama. Begitu juga dengan masalah zina. Yang pertama adalah dengan
wanita yang sama-sama belum menikah, yang sama-sama belum menikah. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, baik laki-laki yang menikah ataupun perempuan yang menikah kemudian mereka berzina, ya. Wanita atau laki-laki salah satunya menikah atau keduanya menikah kemudian berzina. Kemudian yang ketiga, ini semakin, ini paling ringan, paling ke bawah, paling berat. Yang ketiga adalah menikahi, berzina dengan tetangga sendiri. Tetangga banyak nggak Pak? Banyak, Pak, banyak. Yang keempat, berzina dengan kerabat. Yang pertama dengan ibunya sendiri. Ada nggak Pak? Ada. Sampai ibunya hamil. Ada. Naudzubillah. Yang kedua dengan kakak kandungnya sendiri. Kakak atau adik kandungnya sendiri. Ada. Yang ketiga dengan bibinya dan sebagainya. Yang kelima ini Pak, ini Pak ya. Dengan ipar. Dengan alhammu al-mautu. Ipar itu adalah kematian. Kata Nabi SAW, sampai buat film Pak, itu kisah asli Pak, Masya Allah Pak, dengan adiknya sendiri. Jadi suami istri dia tinggal satu rumah, istrinya meminta suaminya agar adiknya tinggal bersama dia. Aslinya suaminya nggak setuju, tapi karena didorong sama istrinya, akan ada sendiri Mas, akhirnya setuju Pak. Qadarullah Pak, naudzubillah, adiknya ini ternyata ya begitulah yang perempuan menggoda suami kakaknya dulu. Kakaknya pergi kerja, ditinggal hanya suami dan adiknya berhubungan setiap hari Bapak Ibu semua. Ya Allah, ya Allah. Sampai mereka merekam perbuatan mereka sendiri. Itu terjadi Pak di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah, baru kita bahas ini Pak ya, L G B T. Apa itu L? Ini sesama perempuan. Apa itu J? Sesama laki. Apa itu B? B itu dua. Perempuan iya, laki-laki oke. Dua-duanya. Apa itu T? Dari kata taranj, berpindah. Dia nggak ridho. Dia nggak ridho kalau dengan kelaminnya yang sekarang. Akhirnya dia nggak ridho dengan takdir Allah. Akhirnya apa? Dia operasi plastik, merubah ciptaan Allah dari harusnya perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Nah, transgender, berpindah
alat reproduksi. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, masing-masing dari perilaku ini berbeda-beda tingkatan hukumannya dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita melihat ini kemudian ini. Ada 3 bagian. 1, 2, 3. Orang yang berhubungan badan sementara dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali di hadapan orang banyak, dan ketika mencambuk tidak boleh merasa kasihan. Kalau ada yang merasa kasihan dengan hukumannya, maka itu merupakan tanda-tanda orang ini bermaksiat pada Allah. Jadi, merasa kasihan pada hukuman qisas adalah berdosa. Berdosa. Tapi ya kita di situ tentu nggak ada, Pak ya. Di Indonesia nggak ada hukum cambuk, nggak ada. Ya. Karena semua berdasarkan undang-undang yang tertulis, undang-undang dasar, hukumannya berbeda. Ya, yang namanya hukuman buatan manusia otomatis banyak kekurangannya. Ya. Dan tidak ada merasa bersalah dan kapok. Malah lebih keren lagi setelah keluar dari penjara. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya 2-5. Ya. Mereka sudah menikah semua, maka ini lebih mengerikan. Dikuburkan badannya hingga hanya kelihatan kepalanya saja, kemudian dilemparkan batu hingga wafat, hingga mati. Kemudian yang ketiga, LGBT ini hukuman yang paling tidak ada dosa yang lebih mengerikan siksanya dan hukumannya melainkan hukuman LGBT. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, kalau sekiranya boleh membakar manusia, maka semua pelaku LGBT akan saya bakar. Tidak boleh Pak, tapi kalau boleh akan saya bakar. Yang kedua, hukuman LGBT itu adalah dibawa ke tempat yang paling tinggi, Pak, paling tinggi. Kemudian dia dilemparkan, sesudah jatuh dari atas dilemparkan batu lagi, Pak. Hingga dipastikan benar-benar tubuhnya hancur. Begitulah hukuman LGBT, hukuman mati. Tapi Bapak Ibu semuanya, sebelum realisasi dari semua hukuman tersebut, ada namanya al-muhafazah ala aibil mu'min, ya, menjaga aib seorang mukmin. Ada sebuah kisah seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, saya berzina. Kata perempuan ini. Kemudian kata Nabi, paling kamu hanya pegang-pegangan tangan. Ya Rasulullah, saya berzina. Paling kamu cuma peluk-pelukan. Ya Rasulullah, saya berzina. Paling kamu cuma, mohon maaf, cium-ciuman.
Tujuan Nabi berkata demikian agar wanita ini pulang. Gak usah ngakuin dosa ke Nabi, dia pulang, bertobat sama Allah, berbuat kebaikan, diterima tobatnya. Tapi wanita ini maksa terus, kan? Maksa terus. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi memastikan, apakah seperti ember yang masuk ke dalam sumur? Nah, apakah kamu hamil? Nah, pulanglah sampai kamu melahirkan. Pengennya Nabi, Bapak Ibu kata ulama ini biar pulang aja, pulang, gak usah balik lagi. Ternyata sudah lahiran, datang kepada ya Rasulullah, ini anak saya, anak dari hubungan berzina. Anak dari hasil hubungan berzina, satu, tidak boleh dinasabkan ke bapaknya. Dua, tidak boleh bapaknya menjadi wali bagi dirinya. Kalau misalkan wanita ini menikah dengan laki-laki yang berzina dengannya, lahir adiknya perempuan, ya, maka kalau misalkan yang pertama ini laki-laki, dia ini tidak boleh menjadi wali kalau adiknya menikah. Yang ketiga, tidak berhak dapat warisan. Ini yang kelima, ini yang keempat, yang sering kita katakan nih. Anak hasil zina itu bukan anak haram, Bapak Ibu semuanya. Ini kadang-kadang saya kasihan anak lah ya, dasar anak haram. Kasihan Pak, yang berbuat ya bukan bapak ibunya, karena kasar. Yang berbuat ya laki-laki sama perempuan, yang kena batunya anaknya. Kasihan banget Pak. Maka kemudian si wanita ini membawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya. Bahkan memerintahkan susui dia sampai kau menyapinya. Berarti berapa? 2 tahun belum semuanya. Sudah 2 tahun datang, selesai datang. Ya Rasulullah, saya sudah sapi dia. Kata Nabi, pulanglah sampai anak ini mumayyiz, baligh. Berapa tahun tuh Pak? Lama prosesnya, Masya Allah. Nabi tidak langsung serta-merta menghukum mereka yang berbuat dosa. Pelajaran bagi kita Bapak-Ibu semuanya, kaitannya dengan masalah aib. Kalau aib, kesalahan orang itu bersifat dia tidak menjadi virus dan tidak membahayakan orang lain, jangan diumbar dosanya. Kita di medsos ini luar biasa Pak ya. Tangan-tangan kita ini nggak sabaran untuk ngetik sana ngetik sini, share sana share sini. Si fulan berbuat ini, Masya Allah, dibuat status WA, buat status Facebook, misalnya ya Allah ya Rabb, bubar semua. Ya. Maka tapi Ibu semuanya, kembali kepada pembahasan kita kaitan dengan masalah fahisyah. Hal ini bagaimana cara mengatasinya? Sebelum itu terjadi kepada anak-anak kita, Allah sebutkan dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat." Akan datang masa-masa generasi ke depan, generasi-generasi yang kemudian mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat.
Jadi solusinya apa Pak? Solusinya apa? Yang pertama, ajarkan anak sholat dengan sholat yang benar. MUI membuat survei se-Indonesia. Jumlah 250 juta masyarakat Indonesia, ternyata yang sholat itu hanya 13 juta. Pak, hanya 13 juta. Di sini satu RT itu berapa orang laki-laki, Pak? Rata-rata? 40. Hah? 40. Berapa? 60. 60. Yang satu masjid berapa? Pinten? Satu RT, ini ada berapa RT? Hah? Yang memakmurkan masjid ini berapa RT? 3 RT. Taruhlah 3 RT. Taruhlah 3 RT. Satu RT berapa laki-lakinya? Yang sudah balik? Banyak. 25. Taruhlah 50. Taruh 50. Berapa? Dikali 150. 105. Berapa Pak? Jumlahnya Pak? Berapa jumlahnya Pak? Segede. Iya Pak. Solusi yang pertama adalah menunaikan sholat. Sholat ini harga mati Pak. Bukan hanya NKRI, harga mati sholat Pak. Kalau sampai kemudian generasi kita sudah melalaikan sholat, mohon maaf, jenengan sendiri sudah mulai mau sholat usia pintar. Rata-rata. Apakah sejak kecil? Ya. Jadi poin pertama untuk menyelamatkan generasi kita dari penyakit syahwat ini adalah menunaikan sholat. Itu pertama. Maka Bapak Ibu semuanya, saya sudah membuat klasifikasi hukum dalam pembagian hukum sholat. Sudah saya buatkan, sudah saya share di ICK, nanti saya share di sini, saya berikan ke Mas Adi, pembagian hukum dalam sholat. Saya catat Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 7 macam hukum dalam sholat. Ada fardu ain, fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah kifayah. Maaf, ada fardu ain, fardu kifayah, wajib. Wajib. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah kifayah, ada sunnah saja. Yang ketujuh adalah ada sunnah mutlak. Ada sunnah mutlak. Yang kalau kita total sehari semalam, selain dari 5 waktu sholat yang wajib ini, itu kurang lebih sekitar totalnya adalah 80 rakaat. Sudahkah kita melaksanakan sholat sunnah sehari semalam 80 rakaat? Imam Ahmad rahimahullah, beliau sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Abu Daud ahli hadis, ya, itu sholat sunnahnya 400 rakaat. Dan imam-imam yang lain rata-rata 152. Jadi yang pertama bagi semuanya, solusinya adalah menegakkan, mendirikan sholat. Saya tidak ingin berbicara tentang Ustaz bagaimana hukum sholat berjamaah, itu panjang urusannya. Yang penting menegakkan sholat dulu. Nek sholatnya sudah tegak, baru tahap berikutnya sholat berjamaah. Dipastikan teman-teman panjenengan di rumah yang tidak ke masjid,
paling tidak mereka sholat di rumah. Jangan sampaikan sholatnya nggak sah, malah mereka nggak mau sholat, Pak. Nggak mau sholat mereka. Maka ini Pak, catatan penting saya yang pertama adalah mendirikan sholat. Harga mati bagi semua itu. Prihatin saya sekarang zaman ini, mengapa begitu banyak maksiat terjadi? Karena mereka sudah melalaikan pokok utama dalam agama, sholat. Nek sholatnya sahih, insya Allah yang lainnya akan ikut. Maka ini kayak tadi saya baru ngomong sebentar, tapi jam 8:15 ya Pak. Dari kita mulai jam 7:15, ini sudah 1 jam ya. Pas tuh. Perasaan baru nulis, pasal ini jam segitu, insya Allah. Kalian insya Allah, bagi semuanya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kaitannya dengan pembahasan tematik ya. Saya ingin lebih mengarahkan kepada beberapa bab al-kabair, tapi saya mau rincikan dan kemudian saya masukkan beberapa solusi yang bisa kita kerjakan untuk menghindarkan kita dari segala perilaku dosa dan maksiat. Seperti halnya yang tanpa kita ketahui adalah dalam bab riba. Ini baru mungkar, ini baru fahisha, nanti masuk ada riba, Pak. Saya pernah mendengar kisah dari Imam Abu terakhir sebelum saya tutup. Imam Abu Hanifah, kisah kaitannya dengan masalah gadai. Ya. Jadi satu ketika beliau rahimahullah memberikan pinjaman kepada seseorang sahabatnya, tetangga ini menggadaikan rumahnya. Ya sudah dikasihkan uang, yaudah nih rumah saya sebagai gadai, sebagai jaminan. Kalau dalam masa tertentu nggak bisa membayarkan, maka ambil rumah saya. Tapi dalam konsep gadai, barang gadai tetap dimanfaatkan oleh pemilik. Kalau misalkan dia barangnya bergerak, seperti rumah, sawah, orang yang memberikan pinjaman kasih uang nggak boleh memanfaatkan. Itu riba. Maka kemudian Abu Hanifah satu ketika dia berjalan, Pak, melewati rumah temannya yang menggadaikan rumahnya ini. Ketika beliau lewat, cuaca sedang panas. Maka beliau kemudian bertemu dengan fulan, ya Abu Hanifah, dia berhenti di sini. Sementara ini rumahnya ada bayangannya. Di sini juga ada pohonnya, ada bayangannya. Beliau rahimahullah tidak mau berlindung di rumahnya. Makasih kamu yang tadi, ya Abu Hanifah, cuaca sedang panas. Kenapa kamu tidak berlindung di sini? Apa kata beliau? Kalau saya berlindung di sini, berarti saya memanfaatkan barang gadai, meskipun hanya berlindung dengan bayangannya. Masalah gitu, begitu warohnya para ulama sampai takut Bapak Ibu semuanya, gak mau berlindung dengan bayangan rumahnya. Ini juga perkara yang panjang Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan besar riba. Dan riba itu juga bertingkat. Dan dosa riba itu lebih mengerikan dari dosa zina. Sementara zina yang sudah mengerikan begitu, ada yang lebih mengerikan lagi. Maka ini sebagai muhasabah kita semuanya, jaga anak kita, jaga tetangga kita, jaga keturunan kita agar semuanya terhindar dari segala macam dosa dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu semuanya, mohon maaf atas kekurangan kami dari perkataan dan perbuatan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya dan memberikan perlindungan serta keselamatan dari fitnah akhir zaman.
Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.